ba'd. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masih di Bidayatul Kitab, bab yang keempat, Babus Sidqi. Setelah sebelumnya bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, sekarang bab sidik. Insyaallah secara simpel kita ngerti sidik artinya apa, jujur atau benar. Namun ulama-ulama sufi memahami sidik jauh lebih luas dibanding itu. Al-Allamah Ibnu Abi Syarif dalam Hawashi Syarhil Aqaid, beliau menukil as-sidqu istakmalahu sufiyatu bimakna istiwa'us sirri wal alaniyati wad dhahiri wal batini. Makna sidik, ulama-ulama sufi mengartikan sejalannya, serasinya antara batin dan lahir, antara hati dan seluruh anggota tubuh. Bi alla tukadziba ahwalul abdi a'malahu wala a'maluhu ahwalahu. Ketika lahir batin seseorang sejalan, fisiknya sholat, hatinya sholat, sejalan. Fisiknya menyantuni, hatinya pun menyantuni, sejalan. Itu baru disebut sidik, as-shadiq. Ketika fisiknya sholat tapi hatinya nggak tahu ada di mana, itu belum masuk kategori as-shadiq. Lalu ikhlas di mana tempatnya? Wa ja'alul ikhlasa laziman a'ammu. Ikhlas itu melekat pada as-sidik, sidik. Ada sidik baru ada ikhlas. Sidik lebih umum dibanding ikhlas. Kata mereka beliau ulama sufi, kullu shadiqin mukhlisun. Setiap orang yang sudah mempraktekkan sidik, setiap as-shadiq, pasti dia orang yang ikhlas. Walaysa kullu mukhlisin shadiqan. Sedangkan orang yang sudah ikhlas belum tentu masuk kategori as-shadiq. Orang yang sudah ikhlas belum tentu masuk kategori as-shadiq. Ikhlas itu berkaitan dengan amal. Jadi sidik ketika seseorang melakukan sesuatu, pertama dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Rasul. Yang kedua, ketika dia melaksanakan hal itu, enggak cuma fisik yang tampak yang melaksanakan, tapi fisik dalamnya, hatinya pun ikut melaksanakan. Lalu tambah yang ketiga, dia laksanakan hal itu ikhlas karena Allah. Nah, ini baru disebut as-shadiq, orang yang selalu jujur dan benar. Karena itu Rasulullah, para nabi dan Rasul Allah pasti seperti itu. Luar dalamnya seorang nabi pasti sejalan. Tidak fisiknya nyantuni, dalam hati kalau nggak diliput wartawan mah gua nggak bakalan lakukan ini. Nggak mungkin Nabi dan Rasul seperti itu. Manusia sekarang itu yang sangat mungkin. Sehari-hari dikenal sebagai orang yang pelit. Suatu saat ketika diliput oleh mass media, wartawan, dia terlihat santun, menyantuni yatim piatu. Nah itu. Yang seperti itu belum masuk kategori as-shadiq. Dalam kitab yang lain, Syarh Risalatil Qusyairiyah, Syarah Risalah Al-Qusyairiyah,
Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau wafat tahun 961. Beliau menukil su'ilal Junaidu ahuma wahidun ambainahuma farkun. Imam Junaid, seorang ulama sufi besar, ditanya apakah antara syidik dan ikhlas itu satu makna atau di antara keduanya ada makna berbeda. Faqala, Imam Al-Junaid menjawab, bainahuma farkun, antara syidik dan ikhlas itu berbeda. Kata beliau, as-sidku aslun, syidik itu pokok, itu asal. Wal ikhlasu far'un, sedangkan keikhlasan itu cabang. Ikhlas itu cabang, itu pun punya posisi sangat menentukan. Syidik itu asal, pondasi, ikhlas itu cabang. Dalam ilmu usul fikih yang disebut asal, ma bunia ilaihi gairuhu, sesuatu yang menjadi sandaran untuk yang lain. Contoh, pondasi menjadi sandaran untuk bangunan. Pondasi itu asal, bangunan itu cabang. Syidik itu asal usul segala sesuatu. Sholat, ikhlas baru melekat di situ. Infak sodakoh itu asal, ikhlas itu cabangnya. Sedangkan cabang dalam usul fikih diterjemahkan ma usnida ila ghairihi, sesuatu yang tidak berdiri sendiri disandarkan kepada hal lain. Enggak butuh keikhlasan ketika seseorang tidak melakukan sesuatu. Pada saat dia melakukan sesuatu baru dibutuhkanlah keikhlasan. Begitu juga ketika seseorang sebagai manusia yang kosong dari iman Islam enggak butuh keikhlasan. Ketika dia beriman baru butuh keikhlasan dalam keimanannya. Ketika dia melaksanakan perintah-perintah Islam baru butuh keikhlasan dalam pelaksanaannya. Jadi ikhlas itu cabang, sedangkan asidku, sidik itu pondasi, itu pokok. Wasidku aslu kulli syai'in wal ikhlasu la yakunu illa ba'da dukhuli fil a'mal. Sidik itu asal usul segala amal ibadah. Sedangkan ikhlas baru diomong, baru dibahas ketika seseorang mengerjakan ibadah itu. Kita hadir di majlis ilmu, berarti kita mengerjakan satu amal soleh, di situ butuh keikhlasan. Kita menyampaikan ilmu, kita mendengarkan ilmu, berarti kita melakukan satu aktivitas soleh, di situ baru dibutuhkan keikhlasan. Yang jelas, wal a'malu la takunu makbulatan illa bihima, amal apapun yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dua hal itu terpenuhi. Satu, sidik dalam melaksanakan amal itu. Yang kedua, ikhlas. Boleh jadi seseorang ikhlas, tapi karena enggak sidik, Allah enggak akan terima. Contoh, seseorang mengerjakan sholat, dia ikhlas karena Allah, sholatnya itu tidak pengen sanjungan segala macam, tapi dia nggak pernah ngaji fikih sholat, bagaimana sholat yang benar, berarti sholatnya tidak sidik, tidak benar. Walaupun ikhlas, Allah nggak akan terima. Atau ketika dia kerjakan sholat itu, yang ngerjain cuma badannya, hatinya tidak ikut mengerjakan. Badannya ada di sholat, badannya berdiri, ruku, i'tidal, tapi hatinya sejak awal ada di mana-mana. Itu belum masuk kategori syidik. Walaupun ikhlas, itu pun belum akan diterima. Yang jelas, ketika kita sudah berusaha di dalam melaksanakan amal soleh kita, lahir batin kita mengerjakan,
sir kita, hati kita, alaniah kita, fisik yang terlihat, fisik kasar kita usahakan untuk sejalan dalam mengerjakan hal itu, dan kita upayakan ikhlas karena Allah. Walaupun dalam pelaksanaannya sering hati lari kemana-mana, kita tarik lagi, lari kita tarik lagi, insya Allah meskipun seperti itu ibadah kita, karena kita sudah berusaha untuk mengerjakan sebaik-baiknya, lahir batin kita mengerjakan, meskipun batin masih sering keluar terus, sering lari, Allah akan berikan reward untuk apa yang kita lakukan. Beda halnya mereka yang nggak peduli sholat, yang penting sholat, hati sejak awal kemana-mana, nggak berusaha dia tarik, cuma fisiknya yang ngerjain, hatinya nggak ikut ngerjain. Yang seperti itu sudah pasti sholatnya sah secara fikih, tapi Allah tidak akan berikan apapun. Bedakan dengan orang yang sadar hatinya sering keluar, tapi dia upayakan untuk dia tarik kembali supaya hatinya ikut dalam ibadah yang dia kerjakan. Ini Allah akan berikan jawaban, Allah akan berikan balasan untuk apa yang dia lakukan. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Musannif kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi membuka bab sidik ini dengan surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa. Sering kita ucapkan Allah azza wa jalla, maha perkasa lagi maha agung. Maha perkasa maksudnya ghalaba ala muradi, apapun yang Allah kehendaki pasti itu yang akan terwujud, tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Maha agung amma la yaliku bisani, maha agung dari segala hal yang tidak pantas untuk Allah. Dua sifat bagi Allah, azza wa jalla, maha perkasa lagi maha agung. Ketika kita ucapkan itu Allah azza wa jalla, kita harus meyakini sepenuhnya apapun yang kita inginkan ketika tidak sejalan dengan kehendak Allah, pasti kehendak Allah yang terwujud. Itu azza wa jalla, maha agung dan lagi maha agung. Apapun yang tidak pantas buat Allah, jangan pernah kita yakini. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha kuasa, Allah maha memberi rezeki, Allah maha menyembuhkan. Kita meyakini itu ketika kita sakit, kita berobat. Jangan pernah kita geser keyakinan kita dari Allah kepada dokter, bahwa cuma Allah yang menyembuhkan, dokter berusaha. Kita pengen sembuh, ketika keinginan kita nggak sejalan dengan kehendak Allah, pasti kehendak Allah yang akan terjadi. Tugas kita cuma mengimani Allah dan menerima apapun yang Allah tetapkan, meskipun ketetapan Allah itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Boleh juga dimaknai bertakwalah kepada Allah, bitarki ma'asihi, dengan meninggalkan segala hal yang dilarang olehnya. Lalu perintah di ayat itu, wa kunu ma'as shadiqin, kalian selalulah bersama orang-orang yang as-shadiq, orang-orang yang lahiriah batiniahnya selalu sejalan, orang-orang yang baik lahir batin. Enggak cuma baik lahirnya, batinnya enggak bener, enggak.
Jadi Allah perintahkan di ayat ini kita untuk selalu berteman dengan as-shadiqin. Di ayat ini Allah nggak perintahkan kita untuk menjadi orang yang shadiq, tapi Allah perintahkan kita untuk berteman dengan as-shadiq, orang yang selalu benar lahir batinnya. Ini perintah yang enteng. Mereka yang belum bisa benar, bertemanlah dengan orang yang benar. Tinggalkan orang-orang yang nggak benar. Bagaimana menandai orang yang benar lahir batin? Pertama, lihat lahiriahnya dulu. Ketika lahiriahnya benar, kita temenin. Lama-lama kita akan tahu ternyata dia cuma luarnya doang baik, dalamnya nggak baik. Nah, itu mulai kita jauhi. Buat kita yang belum ada di level itu, buat kita yang sudah ada di level as-shadiq, siapapun kita dekati untuk kita pengaruhi, untuk kita dakwahi agar dia ikut juga menjadi bagian dari as-shadiq, orang-orang yang benar lahir batinnya. Jadi perintah Allah di At-Taubah 119, wa kunu ma'as-shadiqin, kalian semua selalulah menemani, berteman akrab, selalu bersama orang-orang yang benar. Apa makna as-shadiqin di ayat ini? Fil imani wal uhudi bi an talzimus sidqa. Benar dalam keimanannya, benar dalam memenuhi semua janji-janjinya, dia istiqomah dalam kedua hal itu. Istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam menepati janji. Nah, orang yang seperti itu jadikan teman akrab, teman setia. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Imam Nawawi ayat keduanya di bab ini menukil surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat itu cukup panjang, cuma beliau penggal bagian yang sesuai dengan bagiannya, pembahasannya was-shadiqina was-shadiqat. Ini tentang orang-orang yang kelompok yang punya kedudukan khusus dalam pandangan Allah, kelompok yang punya sifat istimewa. Ada banyak di situ, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, orang yang patuh, was-shadiqina was-shadiqat. Bahkan as-shadiq, laki perempuan disebut lebih dulu dibanding as-sabirat, sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at. Ini mereka orang-orang yang oleh Allah dijanjikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajron adima. As-shadiqina was-shadiqat, orang-orang laki-laki yang selalu benar lahir batinnya, selalu mengikuti ketentuan Allah dan Rasulullah, selalu ikhlas dalam melaksanakan semua amal solehnya. Mereka menjadi bagian dari ulaika a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adima. Allah sediakan untuk mereka ampunan dari segala dosanya dan pahala yang besar. Untuk Al-Ahzab 35 ini as-shadiqina was-shadiqat fihi wakila fil qawli wal amali, orang yang selalu benar dalam tutur kata, dalam perbuatan. Tidak sekedar perbuatannya benar, tapi tutur katanya benar. Tidak sekedar tutur kata, omongannya benar, tapi perbuatannya pun selalu benar. Benar dalam Islam harus mengikuti Allah dan Rasulullah, harus tidak menyimpang dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah,
harus tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Adapun melakukan hal-hal yang Rasul tidak perintahkan tapi juga Rasul tidak melarang, ini relatif, bisa benar bisa salah. Ini pemahaman kita dan mayoritas ulama salaf sejak generasi sahabat Nabi. Jadi pemahaman kita, hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasul namun juga tidak dilarang, ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di luaran sana orang lain, mereka punya pandangan apapun yang tidak diperintahkan oleh Rasul nggak boleh. Yakin pandangan seperti itu akan mudah dipatahkan, akan mudah disalahkan. Jadi hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasul namun juga tidak dilarang, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Contohnya apa yang boleh? Sering saya sampaikan, sahabat Nabi saja, sahabat Nabi berani membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul. Contoh yang mudah kita ingat, doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa iftitah ini ide sahabat Sa'ad bin Mu'ad, bukan diajarkan oleh Rasul. Suatu saat ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini makmum, Rasul jadi imam, beliau masuk takbiratul ihram, beliau baca doa iftitah karangan sendiri itu. Baca ada suaranya, Rasul dengar. Selesai sholat, Rasul tanya, siapa itu tadi yang membaca Allahu Akbar kabira dan selanjutnya? Seluruh sahabat Nabi terdiam. Boleh jadi di hati mereka, jangan-jangan ini nggak boleh sama Rasul, karena Rasul tidak ajarkan. Lalu sahabat yang punya ide doa iftitah itu jujur, dia ngomong, ya Rasulullah, aku yang membacanya, aku tidak bermaksud buruk kok. Apa kata Rasul? Rasul nggak bilang, oh itu nggak boleh, itu bid'ah, aku tidak ajarkan. Enggak, Rasul nggak bilang seperti itu. Kata Rasul, karena bacaanmu itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, isyarat bahwa rahmat Allah dicurahkan. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Andaikan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul bid'ah dan itu haram, tentu apa yang diperbuat oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad pun oleh Rasul akan dikatakan itu bid'ah, nggak boleh. Ternyata Rasul nggak katakan begitu. Dari situlah ulama-ulama kita menyimpulkan, ulama-ulama salaf yang kita ikuti sejak generasi sahabat menyimpulkan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Saudara kita di sana semua bid'ah buruk, kata mereka, karena itu yang dikatakan oleh Rasul. Mereka memahami ucapan Rasul apa adanya tanpa ditafsirkan. Padahal sahabat yang mendengarkan langsung ucapan Rasul itu, mereka menafsirkan ucapan Rasul. Andaikan mereka memahami apa adanya ucapan Rasul, yakin sahabat Sa'ad bin Mu'ad tidak akan coba-coba membuat doa iftitah sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasul. Yakin. Tapi ingat, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul pun ada yang tidak boleh. Contohnya, ada seorang sahabat yang ketika sholat salam, nengok kanan, tangan kanannya ikut diangkat, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiri, tangan kiri diangkat,
Assalamualaikum warahmatullahi. Di masjid ini ada nggak yang seperti itu? Ketika Rasul melihat hal itu, oleh Rasul ditegur, ngapain tanganmu seperti itu? Kayak ekor kuda. Itu nggak boleh. Ketika kita salam, nengok kanan kiri, tangan tetap diam di atas posisinya, di atas lutut kita, di atas paha dekat lutut. Nggak usah diangkat gitu. Itu hadisnya pun sahih, riwayat Imam Muslim. Dua hadis ini menjadi dalil buat para ulama kita salafus soleh bahwa hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul namun juga tidak dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tidak mutlak dilarang. Bahkan ulama-ulama Arab Saudi sedangkan Wahabi itu pun kesimpulannya seperti ini. Silahkan buka di kitab-kitab beliau, Lajnah Daimah, kitab MUI-nya Arab Saudi, itu bisa diketahui. Mereka tidak, apapun yang tidak dicontohkan haram, enggak. Tapi ustadz-ustadz di Indonesia itu yang seperti itu. Mereka bilang apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul enggak boleh, tapi faktanya mereka melakukan. Apa contoh yang mereka lakukan? Mereka mengadakan majelis taklim di hari-hari tertentu. Rasul enggak ada mengkhususkan hari untuk rutin menyampaikan ilmu, enggak ada. Ada seorang ustadz mereka yang mengakui, itu videonya sudah cukup viral itu. Namanya Ustadz Firanda Andirja. Beliau menyampaikan berkaitan dengan kalau bulan Ramadan tarweh, selesai sholat tarweh ada kajian tausiah. Kata beliau, ini memang tidak dilakukan oleh Rasul, ini bid'ah. Tapi kata beliau, tapi ya nggak apa-apa, ini untuk kebaikan. Secara tidak langsung beliau mengakui ada bid'ah yang ternyata untuk kebaikan, dan beliau katakan itu tidak apa-apa. Moga-moga aja nanti mereka semakin terbuka hatinya, jujur dalam mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, dan selanjutnya mereka tidak gampang memvonis yang lain bid'ah sesat, bid'ah sesat. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Ayat ketiga yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab keempat ini ada di surah Muhammad ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Andaikan mereka selalu menerapkan siddiq, benar, sejalan lahir batin, lakana khairan lahum, niscaya itulah yang lebih baik buat mereka. Jadi menjadi hamba Allah yang shadiq, yang selalu benar lahir batin, selalu baik lahir batin, ini harus menjadi proyek kita bersama. Siapapun kita yang mengerjakan sholat, jangan cuma fisik kita yang sholat, hati kita pun harus kita upayakan ada di dalam sholat, alias khusyuk. Lengkapnya surah Muhammad 21, ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza azamal amr falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kewajiban buat manusia ta'atun, melaksanakan ketaatan, wa qaulun ma'ruf, dan juga tutur kata yang baik. Fa idza azamal amru, ketika satu perkara sudah ditetapkan kewajiban berperang, falau sadaqallah, andaikan mereka benar dalam iman Islamnya, benar dalam ketaatannya, mereka tidak akan menolak apapun perintah Allah. Mereka yang ada menolak-nolak perintah Allah, yakin ada masalah dalam keimanan dan dalam ketaatannya kepada Allah. Mereka yang menolak-nolak salah satu dari perintah-perintah Allah, yakin ada masalah dalam keimanan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah. Contoh, perintah Allah tutup aurat,
Di masyarakat masih gampang kita jumpai orang-orang yang ketika disuruh tutup aurat, terutama kalangan wanita, menolak. Alasannya panas. Alasannya panas. Pasti ada masalah dalam keimanan mereka, dalam ketaatan mereka kepada Allah. Dulu di masa sahabat Nabi, banyak orang-orang Islam menolak perintah Allah membayar zakat. Dan itu pasti ada masalah dalam keimanan mereka, dalam ketaatan mereka. Jadi siapapun ketika dalam keimanan, dalam ketakwaannya kepada Allah nggak ada masalah, pasti akan siap menerima dan melaksanakan apapun perintah Allah. Lakana khairan lahum, dan itulah yang menjadi lebih baik buat mereka. Apapun perintah Allah, terima. Adapun kita belum mampu sepenuhnya melaksanakan, itu urusan lain. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memvonis muslim yang enggak sholat murtad, enggak. Walaupun ada sebagian kecil ulama madhab Hambali, seorang muslim yang terang-terangan enggak sholat, dia sudah kafir. Sebagian kecil ulama madhab Hambali. Tapi mayoritas ulama yang lain, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, mayoritas madhab Hambali berpandangan muslim yang tidak sholat tidak otomatis dinilai kafir. Ada di sono, di luar, saudara kita yang bahkan walaupun sholat kalau tahlilan kafir. Na'udzubillah. Itu terlalu, logikanya sangat kacau balau. Orang kafir aja ketika dia baca asyhadu an la ilaha illallah atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang kafir baca itu dengan kesadaran, jadi muslim enggak? Dia jadi muslim. Ini mereka ngomong orang Islam yang tahlilan kafir. Walaupun sholat kalau dia masih tahlilan kafir. Ini logikanya kacau. Tapi omongan seperti itu banyak muslim yang dia nerima, ini dianggap ini baru nih tegas nih. Karena itu kita harus selalu mohon perlindungan pada Allah agar jangan sampai punya keyakinan yang menyimpang. Keyakinan kita, keimanan kita kalau sudah menyimpang itu susah diluruskan. Mantap beriman banget, susah diluruskan. Itu keimanan menyimpang, na'udzubillah. Mereka yang mengimani Tuhan selain Allah, mantap keimanannya, itu rela mati demi membela keimanannya yang menyimpang itu. Nah itu ketika kita sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, mantapkan dalam hati kita ya Allah, mantapkan aku tetap berada di jalanmu yang lurus. Jangan sampai aku terpengaruh dakwah-dakwah yang hebat yang omongannya enak padahal itu menyimpang. Di situ Allah ajarkan kita untuk tidak hanya untuk diriku, enggak ihdini tapi ihdina. Nah itu niatkan untuk keluarga kita, anak cucu kita. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, teman-teman kita. Saya insya Allah selalu, jamaah saya, murid-murid saya selalu tuh ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi Allah tekankan di surah Muhammad 21, falau sadaqallaha, andaikan mereka benar terhadap Allah, benar keimanannya terhadap Allah, benar ketakwaannya terhadap Allah dan Rasulullah, mereka akan siap melaksanakan ta'atun wa qaulun ma'rufun, akan siap melaksanakan ketaatannya, akan siap melaksanakan selalu tutur kata yang baik, termasuk fa'idha azamal amru, ketika Allah sudah mantapkan perintah perang,
orang yang benar ketaatannya pada Allah, benar keimanannya pada Allah, walaupun perang resikonya nyawa, dia akan siap berangkat. Lakana khairul lahum, itulah yang menjadi lebih baik